Shalom, saya ingin menyampaikan mimpi singkat saya beberapa hari yang lalu. Tetapi sebelumnya saya ingin menyapa ketiga pribadi ilahi yang esa di dalam satu kesatuan. Rohnya Bapa Syurgawi yang ada di dalam dirinya Pak Iman Lagu, dan rohnya Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh kebenaran yang ada di dalam mempelainya Ibunda Fei Hamdani. Dan Shalom Elohim juga buat semua para saksi surga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, para nabi-nabinya, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Haleluya. Ya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit mimpi singkat saya di beberapa hari yang lalu, di mana mimpi itu berkaitan dengan orang-orang yang sudah menerima tanda binatang 666 melalui suntikan vaksin COVID-19 itu, di mana suntikan COVID-19 itu Bapak Ibu itu adalah tanda binatang yang tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 16 dan 19, di mana seperti yang kita tahu, setiap orang yang tidak menerima tanda itu tidak boleh membeli dan menjual, dan tidak boleh pergi kemana-mana, dan semua kecil, besar, tua, dan muda itu diberikan tanda itu Bapak Ibu. Nah, itulah tanda binatang itu sudah diberikan kepada seluruh umat manusia. Dan dimana beberapa hari yang lalu saya melihat di dalam mimpi saya itu, mereka yang sudah menerima tanda itu banyak yang kekurangan darah, dan mereka seperti mau ditambahkan darah seperti itu Bapak Ibu. Dan bukan itu saja, selama di kitaran beberapa waktu ini juga sebenarnya sudah banyak yang mengalami efek daripada tanda binatang 666 itu, tetapi ianya tertutup, tidak terbukakan bagi kita. Dimana di sekeliling saya melihat juga ada yang sudah mengalami bisul-bisul, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya itu berasal daripada suntikan si 19 itu yang telah merusak darah manusia itu. Nah, apabila darah kita ini dirusak, maka timbullah semua sakit penyakit Bapak Ibu. Sakit penyakit yang dulunya tidak ada, hari ini tiba-tiba ada. Dulunya sehat, tiba-tiba hari ini senang sakit, senang lemah, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, secara pribadi saya sendiri juga Bapak Ibu yang saya alami, karena saya juga sudah menerima tanda binatang itu. Melalui suntikan si 19 itu saya cepat menjadi letih, saya cepat menjadi lelah, dan darah rendah, senang untuk menjadi letih, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan satu yang dapat menetralkan darah DNA manusia yang sudah tercemari oleh suntikan itu ialah hanya darah Kristus saja. 2000 tahun yang lalu Dia yang menebus kita. Demikian juga di zaman ini, sekali lagi Dia yang akan menetralkan darah DNA kita. Tetapi haruslah kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita berusaha sehabisnya mencari perkenanan dan hadiratnya di dalam kerendahan hati kita, karena Tuhan melihat hati kita ini Bapak Ibu. Ya, dan hanya singkat seperti itu kesaksian saya pada hari ini. Kiranya ini dapat memperingati kita untuk tetap terus mencari perkenanan, bahkan belas kasihan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, datang ke hadiratnya di dalam kerendahan hati pada saat ini, karena yang hanya dapat menetralkan darah DNA yang sudah tercemari itu hanyalah darah Kristus Yesus itu sendiri. Apapun agama, apapun bangsa dan bahasamu, satu-satunya yang dapat menetralkan kembali darah yang sudah tercemari itu adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Cari Dia, temukan Dia, mencari hadiratnya di dalam kerendahan hati, karena Ia
menanti, karena Ia lebih daripada sanggup. Sekalipun Bapak Ibu, ada harga yang harus kita bayar bagi proses pemurnian, bagi proses penetralan darah yang sudah dicemari itu. Nah, baiklah kita tangguh di dalam proses kita membayar harga bagi suatu proses penetralan darah itu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah datang di atas muka bumi ini, berinkarnasi menjadi manusia di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto, agar Ia dapat menetralkan setiap darah yang sudah tercemari itu. Belas kasihannya turun atas kita, karena Ia sendiri sudah menerima tanda itu sebagai bukti cinta dan kasih-Nya, bahwa Ia mau menyelamatkan orang-orang yang juga sudah menerima tanda itu. Tetapi itu berpulang kepada diri kita sendiri. Kita sendirilah yang harus mencari, datang kepada Dia di dalam kerendahan hati dan di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, dan jangan menerima tanda itu lagi apapun alasannya. Haleluya. Amin.